Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak dapat menghitung nikmat-nikmat dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kaum muslimin, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat kepada Allah, melaksanakan amal-amal saleh. Kemudian kita menjauhi apa-apa yang Allah larang. Jamaah Jumat rahimakumullah, di akhir tahun ini mungkin ada di antara kita yang melaksanakan safar atau perjalanan jauh dalam rangka silaturahim. Safar atau perjalanan jauh adalah kesusahan. Bagaimana tidak, betapa banyak kesedihan yang harus ditahan, kelelahan dan rasa khawatir yang harus dirasakan. Makanya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan safar adalah bagian dari azab. Kata Rasul, as-safaru qit'atu minal azab. Perjalanan itu adalah potongan atau bagian dari azab. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karenanya kaum muslimin, disyariatkan kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dan keberkahan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berada di atas kendaraan hendak bepergian, maka terlebih dahulu beliau bertakbir sebanyak 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian beliau membaca doa, yaitu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wadwi anna bu'dahu. Allahumma anta as-sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'i safari wa kabatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wa ahli. Yang artinya,
Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya, dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan, takwa, dan amal yang Engkau ridhoi dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini, dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rekan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesukaran, kesulitan dalam perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan, dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Ini di dalam hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan agar banyak-banyak berdoa selama dalam perjalanan, karena doa seorang musafir itu mustajab, cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis, salasu da'awatin mustajabatun la syakkin fihinna, da'watu mazlumi wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi. Yang artinya 3 waktu yang diijabahi, yang dikabulkan doa, yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang terzolimi, doa seorang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Ini dalam hadis riwayat Ahmad. Oleh sebab itu kaum muslimin, selama perjalanan, isilah perjalanan kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon perlindungan, minta semuanya dari kebaikan dunia dan akhirat kita, karena ini adalah waktu yang mustajab. Kaum muslimin, hendaklah ketika akan bersafar kita memperhatikan adab-adabnya. Antara lain yaitu yang pertama, hendaknya ketika bersafar tidak sendirian. Seorang muslim dimakruhkan, hukumnya makruh, kata para ulama, makruh dalam kalau bersafar sendirian. Hendaknya bersafar bersama keluarga atau bersama beberapa orang, sehingga lebih aman dan bisa saling mengingatkan kebaikan dan melarang kemungkaran di perjalanan. Dalam hadis dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang berkendaraan sendirian adalah setan. Orang yang berkendaraan berdua adalah 2 setan. Orang yang berkendaraan bertiga, maka itulah orang yang berkendaraan dengan benar. Di dalam hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta, Abu Daud dan At-Tirmizi. Kaum muslimin, kemudian hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan orang-orang mengetahui akibat dari bersafar sendirian sebagaimana yang aku ketahui, maka mereka tidak akan bersafar di malam hari sendirian. Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, kaum muslimin, hendaklah mencari teman safar yang baik, yang soleh, agar perjalanan safarnya penuh dengan hal-hal yang bermanfaat, jauh dari kesia-siaan dan maksiat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi, seorang tukang besi. Penjual minyak wangi akan mungkin memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi kepadanya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum dari minyak wanginya. Sedangkan orang tukang besi, pandai besi,
bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Ini di dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rijalu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Kata Rasul, keadaan agama seseorang dilihat dari keadaan agama teman dekatnya. Maka hendaklah kalian lihat siapa teman dekatnya. Ini dalam hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin boleh menjamak atau menggabungkan solat ketika safar. Zuhur dijamak dengan asar, maghrib dijamak dengan isya, solat subuh dikerjakan pada waktunya dan tidak dijamak dengan solat sebelumnya atau sesudahnya. Menjamak solat dengan solat sebelumnya dinamakan jamak takdim. Kemudian misalnya yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah ketika haji wada. Haji wada adalah haji perpisahan, haji pertama dan terakhir Nabi. Beliau menggabungkan solat asar dengan solat zuhur, menjamak solat dengan solat sesudahnya dinamakan jamak takhir. Misalnya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Muzdalifah pada malam hari. Rasul menggabungkan solat maghrib dengan solat isya. Menjamak solat dibolehkan secara umum ketika ada kesulitan. Dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak solat zuhur dengan asar dan menjamak solat maghrib dengan isya di Madinah, padahal tidak sedang dalam ketakutan dan hujan. Ini hadis riwayat Muslim. Para ulama mengatakan alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak karena ada musyaqqah. Musyaqqah itu artinya kesulitan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dibolehnya mengqashar salat hanya ketika safar secara khusus, tidak boleh dilakukan pada selain safar. Adapun menjamak solat dibolehkan ketika ada kebutuhan atau uzur di dalam kitab Majmu' Fatawa. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan orang yang safar dibolehkan menjamak solat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Namun meninggalkannya itu lebih utama. Jika ia singgah di suatu tempat dan tidak ada kesulitan, maka meninggalkan jamak itu lebih utama. Perlu kita tekankan kaum muslimin bahwa orang yang menjamak solat, dia tidak perlu lagi melaksanakan solat sunnah rawatib. Sedangkan yang jamak saja, yang wajib saja dia jamak, maka dia tidak perlu lagi mengerjakan solat sunnah rawatib. Akan tetapi dia boleh mengerjakan solat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian yang keempat, dianjurkan mengqashar solat, yaitu meringkas solat ketika safar yang 4 rakaat menjadi 2. Itu namanya mengqashar. Di dalam sebuah hadis, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku biasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak pernah menambah solat lebih dari 2 rakaat ketika safar. Demikian juga Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka mengqashar salat ketika safar kaum muslimin hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan dan sangat dianjurkan. Namun jika menyempurnakan salatnya, zuhur tetap dia kerjakan 4, asar tetap dia kerjakan 4, maka itu hukumnya tetap sah. Seorang musafir jika solat menjadi makmum dari imam yang berstatus mukim, maka musafir tersebut tidak boleh mengqashar. Dia tetap mengikuti imam yang mukim. Mengqashar solat adalah mengerjakan solat zuhur atau solat asar atau solat isya hanya 2 rakaat saja.
Adapun salat maghrib dan subuh tidak bisa diqashar. Kemudian yang kelima, wajib salat di darat selama masih memungkinkan. Sebagaimana kita ketahui bersama, menghadap kiblat adalah syarat sah salat. Tidak sah salatnya jika tidak menghadap kiblat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 144 yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Maka pada asalnya salat wajib yang 5 waktu dilakukan di darat dan tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan karena sulit untuk menghadap kiblat dengan benar. Al-Imam An-Nawawi berkata, hadis-hadis ini menunjukkan bolehnya salat sunnah kemanapun binatang tunggangan menghadap. Ini boleh berdasarkan kesepakatan ijma' kaum muslimin. Dan di tempat yang sama beliau menjelaskan, hadis ini juga dalil bahwa salat wajib tidak boleh kecuali menghadap kiblat dan tidak boleh di atas kendaraan. Ini berdasarkan kesepakatan atau ijma' kaum muslimin, kecuali karena adanya rasa takut yang besar di dalam kitab Syarah Sahih Muslim halaman 211. Kemudian yang keenam kaum muslimin, membaca doa keluar rumah. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, dengan menyebut nama Allah yang tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah, maka dikatakan kepadanya, kamu akan diberi petunjuk, kamu akan dicukupi kebutuhannya, dan kamu akan dilindungi. Seketika itu syaitan-syaitan pun menjauh darinya. Lalu salah satu syaitan berkata kepadanya, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang ketujuh kaum muslimin, berpamitan kepada keluarga dan tetangga. Dianjurkan untuk berpamitan kepada keluarga dan tetangga serta kerabat sebelum kita berangkat untuk safar. Sebagaimana hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpamitan kepada kami sebelum berangkat safar, kemudian membaca doa, astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika, yang artinya, aku titipkan kepada Allah agamamu, amanatmu, dan penutup amalanmu. Ini hadis riwayat Ahmad. Dan orang yang ditinggalkan, dia membaca doa sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW jika memberi pesan kepergian kepada seseorang, beliau mengucapkan, zawadakallahu taqwa wa ghafara laka zambaka wa yassara lakal khaira min haitsu ma kunta, yang artinya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu bekal takwa dan mengampuni dosamu dan memudahkan kebaikan untukmu dimanapun kamu berada. Di dalam hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kedelapan kaum muslimin, membaca doa naik kendaraan. Ketika naik kendaraan apapun dianjurkan membaca doa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Kemudian di dalam ayat yang bunyinya wallazi khalaqal azwaja kullaha
wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi summa tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, yang artinya, dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasang dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi, supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ini dalam surah Az-Zukhruf ayat 12 sampai 14. Kemudian ketika pulang disunnahkan atau dianjurkan membaca doa aibuna taibuna abiduna lirabbina hamiduna, yang artinya kami kembali dalam keadaan bertaubat dan menyembah kepada Rabb kami dan memujinya, di dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ke-9, kaum muslimin, segera pulang jika urusan sudah selesai, jika perjalanan sudah selesai, sebagaimana di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, safar adalah potongan azab. Seseorang di antara kalian ada yang terhalang untuk makan, terhalang untuk minum, atau untuk tidur, maka jika kalian sudah menyelesaikan urusan kalian, maka hendaknya segera kembali pada keluarga kalian, di dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ke-10, salat 2 rakaat sepulang safar. Ini dianjurkan ketika kita pulang dari perjalanan yang jauh. Sebelum menuju ke rumah, hendaknya salat 2 rakaat ke masjid. Di dalam hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pulang dari safar, beliau mendahulukan masuk masjid, kemudian salat 2 rakaat di masjid, kemudian duduk. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-11, yaitu mengadakan atau membuat acara makan-makan sepulang safar. Dibolehkan hukumnya membuat acara makan-makan ketika seseorang pulang dari safar atau datang dari safar. Acara ini disebut dengan an-naqi'ah. Istilah an-naqi'ah dari kata dasar an-naqi'u, yang artinya debu, karena orang yang safar biasanya terkena debu di perjalanan. Terdapat hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya annahu lamma qadimal madinata nahara jazuran aw baqara. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, beliau menyembelih unta atau sapi betina. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian Imam Bukhari membuat judul bab jamuan ketika ada musafir yang datang. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma biasa menjamu makan orang yang datang kepadanya. Ini dalam kitab Fathul Bari halaman 194. Demikianlah khutbah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah, memberkahi serta melindungi perjalanan kita bagi yang ingin melakukan perjalanan. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Allah ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah di dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3, demi masa sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar,
dan orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.